korupsi. Maka saya angkat topi untuk teman-teman pedagang di Kopel aku. Lebih baik mas tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada banyak pejabat tangannya bersih pendapatannya kotor. Tidak ada satu kejadian pun kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu gerak langkah pun kecuali diizinkan oleh Allah. Tidak ada satu tetes pun air yang turun ke muka bumi kecuali atas izin Allah. Demikian pula hari ini kita semuanya menjadi hamba Allah yang terkasih sehingga terpilih untuk mengikuti pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir, yang sakit disehatkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, yang berhajat segera dikabulkan, dan yang jomblo segera dinikahkan. Bapak Ibu, tugas kita bukanlah berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Banyak orang yang stres, kenapa? Karena hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Padahal Allah mewajibkan kita untuk berusaha dan berikhtiar, bukan mewajibkan kita untuk sukses. Maka saya sering bilang, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Kewajiban manusia itu berproses, bukan untuk berhasil. Sama dengan ibu-ibu di sini, kewajibanmu itu duduk pengajian dengan nyaman, cangkemmu menengok. Yang namanya pengajian itu yang satu ngomong, yang satu mendengarkan. Kalau dua-duanya ngomong namanya bukan pengajian tapi percakapan. Yang namanya khutbah itu satu arah. Kalau dua arah namanya bukan khutbah tapi wong tukaran. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, fokus pada proses. Termasuk sebenarnya badan saya masih cukup lemah karena saya 10 hari ini sakit. Tetapi saya ingat betul, tugas saya itu tidak merana dengan rasa sakit yang saya terima, tetapi bagaimana terus berusaha untuk terus menebar manfaat. Karena tugas manusia itu apa? Mendapatkan titipan dari Allah untuk menebar manfaat sesuai dengan yang dimilikinya. Dan malam hari ini kita mendapatkan manfaat dari organisasi Kopel apa mau? Lapoli. Saya itu kalau di Purworejo sering banyak yang error, kayak kemarin minum dawet juga salah. Dawet ireng jembatan butuh. Sudah tahu kayak gitu masih disuruh nyingkat jembatan butuh, disingkat jadi jembatan butuh. Kita mendapatkan manfaat dari Kopel aku, hadir di tengah-tengah masyarakat dengan menggelar pengajian. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lumayan singkat, beliau menyampaikan dengan sangat indah bagaimana kita menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim taksifu anhu kurbatan au takti anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang paling banyak manfaatnya. Maka kenapa saya sakit, saya tetap ngaji, karena saya ingin berbagi manfaat. Saya membayangkan panitia Kopel aku mendapatkan jadwal dari saya saja sudah susah.
kalau seandainya H-1 atau H-2 saya memberi kabar saya nggak bisa datang gara-gara sakit, kira-kira panitia misu-misu apa enggak? Kira-kira panitia ini misui aku apa orang? Dasar Miftah bajingan. Dan saya paling takut kalau mendapatkan doa dari orang-orang kecil. Kenapa? Karena rakyat itu doanya mustajab. Maka para caleg, para pemimpin, hati-hati, jangan mempermainkan suara rakyat. Setuju? Minta dukungan, mengemis-ngemis untuk dipilih. Begitu mendapatkan dukungan, korupsi. Maka saya angkat topi untuk teman-teman pedagang di Kopel aku. Lebih baik mas, tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada banyak pejabat tangannya bersih pendapatannya kotor. Khusus mbaknya yang teriak masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Abdul amali lallai anfa'hum linnas. Jadilah yang bermanfaat sesuai dengan apa yang bisa kamu lakukan. Sebagai pedagang, jadilah pedagang yang manfaat. Ada satu hadis yang sebenarnya merupakan tantangan bagi para pedagang. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, sebuah tempat itu yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Sementara tempat yang paling dibenci Allah adalah aswaquha atau pasarnya. Ketika kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, kenapa tempat itu yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena di dalam masjid itu adalah merupakan tempat kebaikan dan taat. Maka jarang orang bermaksiat awalnya dari masjid. Walaupun sekarang banyak kejadian di TikTok, orang ihik-ihik menggunakan kamar mandi masjid. Katanya masuk kamar mandi, begitu dibuka isinya 2 orang, satu sarung kakinya 4. Sapi matang, sapi sarungnya. Tapi mayoritas orang di dalam masjid adanya adalah taat, adanya adalah baik. Kenapa? Karena masjid itu la masjidun usisa ala taqwa. Karena masjid itu dibangun atas nama takwa. Kemudian ketika ditanya kenapa tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah pasarnya, jawabannya sederhana. Karena di situ banyak tempat kemunafikan. Karena pasar biasanya digunakan untuk kemaksiatan. Artinya apa? Anda pedagang jangan kecil hati. Justru ini tantangan untuk menjadi pedagang yang jujur, pedagang yang tidak bohong, yang tidak Tony Boster, waton mulindo bose banter, pedagang yang tidak becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir, ban becak tanpa pelek, waton jeplak orang nganggo utek, gajah diblangkoni ora sedeng. Ini tantangan. Bisa nggak kamu jadi pedagang yang jujur? Seolah-olah kita disindir. Kenapa? Karena kemaksiatan yang ada di pasar itu berangkat dari pedagang yang tidak jujur. Barang yang sebenarnya buruk dipoles menjadi baik, dijual dengan harga yang mahal. Saya mohon maaf, sering banget ketipu sama penjual buah. Beli parsel dari luar kelihatannya mulus, dibungkus dengan plastik yang bersinar. Begitu dibuka, ternyata buahnya sisa codot. Dan juga mbak-mbak hati-hati, jangan hanya percantik wajahmu, tapi percantiklah hatimu. Karena banyak hari ini perempuan yang wajahnya cantik, tapi hatinya kayak garangan. Sama kayak tadi filosofi buah parsel. Penampilannya bagus tapi isinya mengerikan.
penampilannya malaikat tapi ya isi hatinya kayak setan. Bu, makanya saya sering bilang apa? Cantik mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo gincu. Kamu juga sama kalau cari istri. Carilah yang berilmu, tidak hanya sekedar bergincu. Mohon rene wong wedok saiki kabeh palsu. Ayo, mau hitung-hitungan? Coba dilihat ibu yang di sana. Subhanallah, alisnya kaya galengan. Asli 100% palsu. Bu, yang banyak bohongnya itu laki-laki apa perempuan? Soal penampilan fisik, perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi soal hati, laki-laki lebih banyak bohongnya dibandingkan perempuan. Makanya Ikatan Dokter Indonesia mencatat yang paling banyak mendapatkan penyakit gula, diabetes adalah perempuan. Kenapa? Karena perempuan terlalu banyak makan janji manis. Tapi kalau laki-laki rata-rata penyakitnya adalah kencing manis. Maksudnya apa? Setiap lihat yang manis pengen kencing. Aku ya hokok. Aku sebenarnya curiga kopinya ini. Kopi yuk dandang yuk. Kopi dandang ini ceritanya kepiye? Ngapusi ya bu ya. Kopi kok isinya dandang. Seger matamu sangit goblok. Sumpah lagi kopinya enak lagi sumpah. Orang bersyukur matamu, kok orang bersyukur itu kan enak ini. Asrop. Ketoknya sing gawe wedang ini mati rasa. Maka di sini kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, pedagang itu profesi mulia, jangan salah. Buktinya apa? Kanjeng Nabi pedagang, betul? Bahkan disebutkan 9 dari 10 rezeki itu berasal dari perdagangan. Kalau rezeki itu katakanlah 10, 9 diantaranya itu bisa didapatkan dari perdagangan. Ini artinya apa? Bahwa pedagang ini profesi yang mulia. Yang merusak kemuliaan dari berdagang itu ya kita sendiri dengan menjadi pedagang yang tidak jujur. Padahal mohon maaf, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Semuanya ada konsekuensinya. Saya mau kasih contoh nih supaya jenengan jadi pedagang yang jujur, termasuk bakul kelapa. Saya itu kan orang yang mempopulerkan degan itu naik panggung. Loh, serius, karena dulu itu kalau kiai naik panggung isinya mohon maaf soft drink semua. Masih ingat kiai dari Purworejo, Pak Kiai Basir. Pak Kiai Basir itu sebenarnya minumnya apa Pak? Sprite. Padahal itu gulanya luar biasa. Pengajian almarhum Pak Kiai Basir itu isinya Sprite, Coca-Cola, Fanta. Padahal soft drink itu tidak baik untuk kesehatan. Lebih bagus softtek. Apalagi isinya. Rada di atas. Makanya kemudian kenapa saya mempopulerkan degan, karena degan itu untuk detox, terutama Anda para perokok. Saya tidak merokok, saya minum degan. Ini ya saya sampaikan karena di depan kopelaku, pedagang pasar kelapa, pedagang kelapa. Ini bagus Pak. Jadi tolonglah Anda itu menjaga kesehatan kiai, jangan dikasih soft drink. Saya itu kenapa kalau pengajian nggak pernah mau transit Pak. Kebetulan saya rajin puasa, hari ini saya puasa walaupun saya sakit. Karena saya mikir begini juga, kiai kalau ngaji sehari 4-5 kali sehari. Semua panitia nawari makan, padahal makanannya semua enak. Makanya kenapa kiai itu rata-rata penyakitnya gula Mas. Beneran. Karena rata-rata kebanyakan makan. Kalau orang dulu itu sakit karena kurang makan, orang sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Makanya jadi lemu kayak awakmu ini. Ini lah awakmu dianggap lemu santai wae. Santai wae.
Kalau kamu dibully dasar kamu gemuk, kamu jawab, sorry saya gemuk karena makan nasi, bukan karena makan ati. Menghibur yang gemuk sih. Di banser lemu nih ya Allah. Salah obokong kabeh ini. Ini kalau yang baretnya merah ini apa? Kokam. Ini loh keren, banser, kokam, pengajian jadi satu. Tepuk tangan untuk Kuto Arjo. Sama PS1. Udah lah, kita itu boleh punya organisasi tapi nggak usah gelut lah. Kadang-kadang PSHT Pagar Nusa gelut, sesama PSHT gelut. Pendekar itu mohon maaf, Anda itu latihan silat bukan untuk gelut, tapi hanya untuk membela diri dan menjaga kebenaran, betul? Nggak usah tarung-tarungan. Saya kemarin di Madiun pulang dari hotel, ya Allah, oh, perang sesama perguruan, apa sih fungsinya? Padahal kita diingatkan, laisa sadidu bisur'ah. Orang hebat itu bukan orang yang senantiasa menang di medan laga. Fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi mereka yang hebat itu adalah orang yang mampu menawan